Halo, perkenalkan, nama saya Selo Sumarjan. Banyak orang mengenal saya sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Bagi saya, sosiologi bukan hanya ilmu, tapi juga cara untuk memahami masyarakat, perubahan, dan bagaimana kita bisa membangun bangsa bersama-sama. Senang sekali bisa hadir di hadapan kalian hari ini. Kalau dunia mengenal Max Weber sebagai Bapak Sosiologi Barat, di Indonesia kita juga punya loh yang bernama Profesor Dr. Selo Sumarjan, yang sering dipanggil sebagai atau dijuluki sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 1915 dan sepanjang hidupnya banyak menulis tentang perubahan sosial di Indonesia. Melalui karya dan pengabdiannya, Selo membantu kita untuk memahami bagaimana bangsa ini bergerak dari kehidupan tradisional menuju masyarakat modern yang lebih dinamis, rasional, dan terbuka. Karir Selo Sumarjan bermula dari Keraton Yogyakarta, tempat ia bekerja sebagai pegawai. Ia kemudian terlihat aktif dalam masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ia mendapatkan kesempatan untuk belajar ke Amerika Serikat, tepatnya di Cornell University, tempat ia mendalami ilmu sosiologi. Ketika ia kembali ke tanah air, ia membawa ilmu yang sangat besar, yang sangat berpengaruh ke dalam perkembangan ilmu sosiologi di Indonesia. Dan disitulah ia mulai terkenal luas oleh akademisi dan pemerintah sebagai tokoh pemikir yang berwawasan luas. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pemikiran utama Selo Sumarjan. Nah, salah satu pemikiran utama Selo Sumarjan adalah perubahan sosial. Ia mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan terhadap lembaga kemasyarakatan yang berdampak pada nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakat. Selain itu, ia juga menekankan konsep modernisasi. Menurut ia, modernisasi ini adalah proses yang dimana kehidupan ini lebih rasional, lebih teratur, dan lebih terbuka pada perkembangan teknologi. Namun, ia juga menekankan bahwa konsep modernisasi ini juga harus disesuaikan dengan budaya lokal. Kenapa? Agar identitas kita sebagai bangsa Indonesia tidak rusak atau tidak hilang. Nah, ada juga nih contoh nyatanya, yaitu bagaimana desa-desa di Yogyakarta bertransformasi setelah pembangunan, pendidikan, dan industrialisasi diperkenalkan. Perubahan itu tidak hanya soal fisik, tetapi juga cara berpikir, cara berinteraksi, serta harapan masyarakat terhadap masa depan mereka. Kontribusi Selo Sumarjan bagi Indonesia sangat besar. Ia mendirikan jurusan sosiologi di Universitas Indonesia dan mendidik banyak generasi sosiolog yang kemudian berpengaruh di negeri ini. Salah satu karya terkenalnya adalah buku Perubahan Sosial di Yogyakarta, yang masih sering dipakai sebagai referensi hingga kini. Selain di dunia akademik, Selo juga dipercaya menjadi penasihat pemerintah, khususnya dalam bidang pembangunan sosial. Artinya, pemikiran beliau tidak berhenti di kampus saja, tetapi juga diterapkan dalam kebijakan nyata untuk pembangunan bangsa. Dengan kiprahnya, ia berhasil menjembatani ilmu pengetahuan dan praktik nyata dalam kehidupan masyarakat. Relevansi pemikiran Selo Sumarjan di era modern. Pemikiran Selo Sumarjan tetap relevan karena ia melihat perubahan sosial sebagai konsekuensi perubahan lembaga kemasyarakatan yang membentuk nilai, sikap, dan perilaku. Hal ini ia tunjukkan dalam penelitiannya Social Change in Yogyakarta. Menurutnya, modernisasi dan globalisasi merupakan proses terstruktur dan terarah sehingga pembangunan harus mengintegrasikan aspek sosial sekaligus memperhatikan budaya lokal melalui konsep cipta, rasa, dan karsa. Dengan kerangka fungsionalisme, Selo memberi dasar penting bagi kebijakan publik dan pembangunan Indonesia. Hingga kini, gagasannya masih digunakan untuk memahami berbagai isu aktual seperti urbanisasi, digitalisasi, globalisasi ekonomi, pergeseran masyarakat agraris ke industri, dan pasca modern, budaya konsumtif, serta pengaruh teknologi dan media. Karena itu, pemikirannya menjadi pijakan strategis dalam membaca dinamika sosial sekaligus menjaga identitas bangsa di tengah arus perubahan. Jadi, Profesor Selo Sumarjan adalah sosok penting yang tidak hanya meneliti masyarakat, tetapi juga ikut dalam arah pembangunan sosial di Indonesia. Pemikirannya beliau tentang perubahan sosial dan modernisasi masih menjadi kunci dalam memahami dinamika bangsa kita di era modern. Itulah mengapa beliau layak untuk dipelajari, diteladani, dan dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Dari seorang camat hingga menjadi Bapak Sosiologi Indonesia. Selo Sumarjan mengajarkan bahwa pengalaman hidup adalah guru terbaik dan terendah nanti membuat ilmu yang kita miliki menjadi bermanfaat bagi masyarakat.
Terima kasih telah menonton, terus belajar, terus berbagi, dan jadilah bagian dari perubahan positif.